Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok artritis atau peradangan sendi yang beranggotakan yang pertama Almanda Cantika Fidel Agusti nomor absen 6, yang kedua Zara Intan Salsabila absen 10, yang ketiga Gina Esa Andini absen 20, yang keempat Naja Aulia Putri Sultan absen 26, yang kelima Binta Awalia Rahmah absen 28, yang keenam Raisyan Lutana absen 30, dan yang ketujuh Sabina Iska Zahra absen 32. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang artritis reumatoid. Yang pertama, pengertiannya, artritis reumatoid adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi serta sendi terasa kaku. Yang kedua, gejala. Area yang biasanya didapati gejala terdapat pada sendi, otot, atau punggung. Pada sendi, gejala yang dialami bisa berupa kaku, lemas, nyeri, atau pembengkakan. Selanjutnya, seluruh tubuh bisa mengalami kelelahan, anemia. Pada kulit terdapat benjolan atau kemerahan. Kemudian pada tangan, bisa terdapat benjolan di jari atau pembengkakan. Terakhir, gejala umum dapat berupa kelainan bentuk fisik atau sensasi kesemutan. Ketiga, penyebab terjadinya artritis reumatoid dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri termasuk sendi. Keempat, bagian tubuh yang sering terkena dapat berupa sendi tangan, pergelangan tangan, kaki, dan lutut. Obat. Tidak ada obat untuk artritis reumatoid, tetapi fisioterapi dan pengobatan dapat membantu memperlambat pengembangan penyakit. Pada umumnya, penyakit ini dapat ditangani dengan kelas obat yang disebut obat anti-rematik. Terakhir, cara mengatasi. Yang pertama, dapat melakukan perawatan sendiri dengan cara dikompres menggunakan kantung hangat. Yang kedua, dengan mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid, obat imunosupresif, antiinflamasi, dan steroid. Selanjutnya, dengan menjalani terapi peregangan otot dan terapi fisik. Kemudian dapat melakukan prosedur medis, yaitu aspirasi sendi. Terakhir, dapat melakukan bedah, yaitu artroplasti dan pergantian sendi. Yang kedua yaitu gout arthritis. Pengertian dari gout arthritis itu sendiri adalah radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Yang pertama gejalanya itu nyeri yang tiba-tiba dan parah pada sendi. Yang kedua nyeri di sendi, yang terakhir kekakuan pada sendi. Penyebab dari gout arthritis itu sendiri adalah disebabkan oleh akumulasi kristal asam urat di persendian. Bagian tubuh yang sering terkena itu adalah bagian sendi pada jempol kaki. Tetapi penyakit ini kemudian dapat menyerang pada bagian sendi lain seperti pergelangan lutut. Cara pengobatannya adalah obat-obatan yang menghalangi produksi asam urat. Konsumsi obat-obatan tersebut agar dapat mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Terus yang kedua adalah obat yang meningkatkan penghapusan asam urat. Yang terakhir adalah cara pencegahannya. Cara pencegahannya tersendiri adalah minum banyak cairan dan batasi beberapa minuman yang manis. Terus batasi atau hindari alkohol, dapatkan protein dari produk susu rendah lemak, terus batasi asupan daging, ikan, dan unggas. Yang terakhir adalah pertahankan berat badan yang diinginkan. Berikutnya ada artritis. Yang ketiga adalah artritis psoriasis. Psoriasis adalah penyakit autoimun, yakni ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh yang sehat dan normal. Gejala-gejalanya antara lain rentang gerak berkurang, rasa lelah yang parah dan tak kunjung hilang dengan beristirahat, demam ringan, peradangan pada mata atau uveitis yang menyebabkan mata merah dan nyeri serta penglihatan kabur dan sensitif terhadap cahaya, nyeri sendi, badan kaku, pembengkakan, dan radang sendi. Penyebabnya adalah riwayat penyakit psoriasis, riwayat penyakit BSE dari keluarga, usia parubaya atau
atau 30-50 tahun, infeksi bakteri atau virus, stres, luka atau cedera pada fisik, obesitas, kebiasaan merokok. Obat yang dapat dikonsumsi, obat NSAID, obat DMARD, imunosupresan, biologik agen, obat kortikosteroid. Bagian tubuh yang sering terkena artritis adalah sendi di bagian lutut, pergelangan kaki, tangan, kaki, jari tangan, jari kaki, pergelangan kaki, siku, bahu, leher, dan punggung. Cara mengatasinya, 1. Jaga berat badan tetap ideal dengan membatasi makanan berkalori tinggi serta memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan gandum utuh. 2. Kompres hangat di bagian sendi yang terkena untuk mengurangi nyeri dan kaku, atau kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan. 3. Oles gel lidah buaya untuk menenangkan kulit dari rasa nyeri yang kemerahan. 4. Kurangi dan kendalikan stres rutin olahraga seperti berjalan, berenang, dan bersepeda. 5. Berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. 6. Pengobatan alternatif seperti akupuntur, pijat, meditasi, yoga, atau tai chi untuk mengurangi stres dan membantu meredakan gejala. Artritis Zika. Artritis Zika yaitu infeksi radang pada sendi yang disebabkan oleh kurangnya minyak sendi atau cairan sinovial dalam sendi. Gejalanya nyeri sendi dan kaku, mata kering, mulut kering, vagina kering, kelelahan, ruam, dan batuk kering. Penyebab penyakit ini adalah disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Bagian tubuh yang sering terkena ialah umumnya menyerang sendi-sendi besar di dalam tubuh. Contohnya adalah sendi lutut atau pinggul. Obat artritis Zika yaitu jika nyeri sendi terasa ringan dan jarang, konsumsi obat acetaminophen atau obat antiinflamasi non-steroid yang bebas resep. Sementara jika nyeri sendi begitu parah dan sering terjadi, maka penderitanya bisa mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid yang kuat dalam waktu yang lama dengan resep dokter. Jika terbilang parah, mungkin memerlukan obat antirematik seperti methotrexate, cyclosporin, rituximab, dan leflunomide. Cara mengatasi artritis Zika yaitu rutin mengkonsumsi ikan, menjaga berat badan sehat, rajin berolahraga, menghindari cedera, dan melindungi persendian. Kemudian, artritis eksudatif adalah timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit jika digerakkan. Gejalanya yang pertama yakni nyeri sendi bahkan tanpa melakukan gerakan. Yang kedua, gerakan sendi menjadi terbatas, dan yang ketiga, kemerahan pada kulit di sekitar sendi. Penyebabnya terjadi karena serangan kuman yang mengisi rongga sendi oleh cairan yang disebut getah radang. Obatnya dapat diberikan obat-obatan dan tindakan operasi. Kemudian, cara mengatasinya ialah rutin mengonsumsi ikan, jaga berat badan, rajin berolahraga, hindari cedera, lindungi persendian, kemudian yang terakhir ialah terus aktif bergerak. Artritis septik. Septik artritis adalah infeksi pada sendi. Infeksi ini dapat disebabkan berbagai organisme, seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Namun paling sering disebabkan infeksi bakteri. Sendi manapun dapat terkena penyakit ini, namun biasanya yang terkena adalah lutut dan pinggul. Penyakit ini dapat menyebabkan bengkak dan nyeri pada bagian sendi yang terkena infeksi. Penanganan perlu dilakukan dengan segera karena infeksi dapat merusak tulang muda dalam sendi. Gejala: 1. Demam tinggi, 2. Menggigil, 3. Kelelahan, 4. Sensasi pada sendi dan infeksi, bengkak dan kemerahan. Penyebab: infeksi septik artritis dapat disebabkan berbagai organisme seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Meski demikian, bakteri adalah organisme yang paling sering menyebabkan septik artritis. Obat: saat menemukan tanda-tanda septik artritis, baiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semakin cepat ditangani, maka pengobatan sendi yang mengalami infeksi dapat segera dilakukan tanpa harus melewati tindakan operasi. Cara mengatasi septik artritis diobati dengan mengkonsumsi antibiotik serta pengeringan cairan sendi.
Pemberian antibiotik bertujuan untuk mengobati infeksi, serta mencegah penyebaran infeksi secara lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.